Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi SPD, PGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Singkil. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik di UPTD SPF SMP Negeri 9 Paris bersama Ibu Rina Inasari yang akan nantinya kita akan melaksanakan observasi di kelas 7. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Tuti Aryani selaku fasilitator, kemudian Ibu Teti Endriani sebagai pengajar praktik. Nantinya kegiatan ini akan kami laksanakan. Untuk melaksanakannya dengan Ibu Rina Inasari. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Kalau hari ini ada masuk ke kelas apa enggak? Saya ada masuk kelas tapi nanti jam ketiga baru saya masuk Pak. Berarti hari ini enggak mengganggu Bu ya? Tidak Pak. Jadi kita santai aja bicara kita hari ini karena nanti akan kita laksanakan yang namanya supervisi akademik. Jadi hari ini kita sharing-sharing dulu Bu ya, bagaimana nanti pelaksanaan observasi yang akan kita lakukan. Namun hari ini, pagi ini kita akan melaksanakan pra supervisi dulu. Nanti apa-apa yang perlu kita sampaikan atau yang perlu Ibu sampaikan biar kita sesuaikan. Ibu ada perangkat pembelajaran Ibu? Ada Pak. Baik. Pada hari ini kira-kira apa tujuan yang akan Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Tujuan saya bisa lebih baik dalam mengelola kelas. Karena mereka terbiasa, kebetulan saya mengajar di kelas 7. Jadi anak kelas 7 ini kan masa peralihan dari dia di SD mau ke SMP. Disinilah saya mungkin harus ekstra sabar, harus bisa memahami karakter mereka yang biasanya bermain, mungkin masih anak-anak, terbawa ke SMP. Jadi mereka kebiasaan di SD terbawa ke SMP. Jadi saya rasa saya susah untuk mengelola bagaimana cara mereka itu bisa tenang di kelas. Jadi untuk nanti observasi secara spesifik apa yang ingin saya observasi dari Ibu nantinya? Saya itu diobservasi bagaimana supaya anak-anak itu fokus dalam belajar. Jadi saya pun mengajarnya pun lebih mudah, karena kalau mereka tidak fokus, saya pun terakhirnya juga tidak fokus dalam mengajar mereka. Berarti harapannya supaya anak-anak nanti bisa fokus belajar di mata pelajaran Ibu, di kelas Ibu gitu Bu ya? Iya Pak. Baik. Kira-kira indikator ketercapaian anak-anak itu bisa fokus itu yang seperti apa sih Bu? Saya rasa kalau mereka fokus, mereka itu lebih cenderung memperhatikan apa yang saya ajarkan, dan apa yang saya tanyakan mereka mengerti dan tahu menjawabnya. Dari Ibu sendiri apa sih? Atau ada nggak kekuatan yang Ibu miliki sebagai seorang guru sehingga memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik? Kekuatan saya sebenarnya hanya kekuatan kesabaran ya Pak. Mungkin rasa sabar saya inilah kekuatan saya untuk bisa mengelola anak-anak itu, mendidik mereka. Jadi saya tidak mudah marah. Jadi saya bisa mengontrol emosi saya menghadapi mereka sehingga mereka bisa mengerti bahwa saya itu lagi menerangkan. Jadi dengan saya diam mungkin mereka tahu. Ya ekstra sabar lah Pak. Oh, ekstra sabar Bu ya. Dalam mengelola kelas dari range 1 sampai 10, kira-kira Ibu di posisi yang mana Bu ya? Itu tadi karena saya bilang, karena saya di kelas 7 ini baru, jadi karakter anak-anak ini belum saya pahami semua, hanya baru beberapa orang. Mungkin rank saya masih 5 Pak. Si 5 Bu ya.
untuk memperoleh peningkatan dari rank 5 ke 6, 7, 8 atau 9 itu apa kira-kira yang Ibu butuhkan? Yang saya butuhkan sebenarnya ini adalah media pembelajaran yang menarik sehingga mereka tertarik, jadi hasilnya pun bisa memuaskan. Tapi karena kebetulan di sekolah saya medianya belum memadai, jadi saya harus bisa kreatif bagaimana mengelola kelas, kreatif bagaimana membuat bahan ajar supaya anak-anak lebih tertarik. Selain daripada media pembelajaran tadi, ada nggak kira-kira hambatan-hambatan atau gangguan lain sehingga Ibu dalam mengelola kelas itu bisa terhambat? Selain media, sarana prasarananya Pak. Jadi alat-alat untuk praktek anak-anak ini kan kebetulan saya mengajar IPA. IPA ini kan selain teori, kita harus bisa praktek juga. Sering juga mengadakan praktek. Tapi karena alat tidak memadai, jadi saya harus bisa membuat alat-alat sederhana. Untuk kedepannya supaya anak-anak bisa fokus pada Ibu, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa Ibu memahami, bisa Ibu mengajar dengan baik, mengelola kelas dengan baik sehingga anak-anak bisa fokus? Saya pikir dalam waktu sebulan ini saya bisa membuat anak ini fokus, karena dalam waktu sebulan ini saya akan berusaha memahami karakter masing-masing siswa, kepribadian siswa, jadi saya bisa mengajak mereka, merangkul mereka agar bisa lebih fokus dalam belajar dengan saya. Bisa lebih fokus Bu ya? Iya. Apa sih ukuran keberhasilan Ibu dalam mengelola kelas itu? Ukuran saya mungkin karena kita guru hanya nilai yang kita lihat, itu yang pertama. Yang kedua mungkin karakter mereka, mungkin mereka lebih sopan, lebih mengerti keadaan kalau memang kita lagi belajar, fokus belajar. Jadi itulah yang saya harapkan. Dari yang semua Ibu sampaikan itu, kira-kira ya, untuk mengantisipasi supaya nggak terulang lagi dalam kelas Ibu itu seperti apa sih? Dan tidak terulang, saya harap mereka lebih menghargai guru atau terutama saya. Jadi kalau ada saya mengajar, mereka tidak bermain. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara Ibu mengatasi atau menanggulangi ketika muncul lagi gangguan ataupun hambatan-hambatan di dalam mengelola kelas Ibu? Apabila ada gangguan-gangguan lagi, saya membuat siswa itu memahami, memanggil mereka. Jadi mereka itu tahu mereka salah atau tidak. Jadi kalau kita hanya mendiamkan, mungkin akan terulang lagi. Jadi saya rasa pendekatan dengan siswa itu perlu. Jadi apabila mereka salah, kita rangkul, kita ajak bicara. Jadi mereka tahu kesalahan mereka, jadi tidak terulang lagi. Baik, berarti seperti itu yang akan Ibu terapkan Bu ya? Ya Pak. Kira-kira yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat itu seperti apa Bu? Dalam waktu dekat ini saya mungkin akan membuat ulangan. Jadi ulangan ini saya bisa melihat mana yang tinggi, mungkin itu mereka sudah fokus. Mana yang nilainya rendah, itu berarti mereka belum kurang fokus. Jadi yang kurang fokus ini saya tanyakan kendalanya, kenapa mereka kurang fokus, apa mungkin tidak bisa mengikuti. Kalau mereka tidak bisa mengikuti, mungkin saya bisa membuat pelajaran tambahan untuk mereka. Jadi mereka bisa juga mengikuti teman-teman yang nilainya bagus. Seperti itu Pak Ibu ya. Apa komitmen Ibu untuk bisa secara kontinu, secara konsisten untuk menerapkannya? Jadi kan ada setiap bab itu kan ada ulangan. Jadi saya bisa melihat di ulangan pertama mungkin nilai mereka bagus, di ulangan kedua mungkin lebih bagus. Jadi yang mendapat kenaikan nilai mungkin dia sudah fokusnya sudah lebih tinggi.
yang nilainya masih sama, mungkin belum ada peningkatan ke dalam fokusnya, jadi mungkin yang nilainya menurun, mungkin ada yang terjadi masalah. Jadi mungkin saya akan mengambil salah satu contoh, misalnya yang fokus, saya tanya kenapa dia bisa fokus, saya tanyakan pengalaman mereka. Jadi pengalaman nanti saya bagikan sama teman-temannya yang kurang fokus ataupun yang tidak ada peningkatan dalam fokus belajar. Oh, berarti seperti itu ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi? Yang membantu saya biasa teman sejawat saya, karena saya kan kami IPA itu ada 2 gurunya. Kebetulan walaupun di IPA di pelajaran SMP ini IPA-nya itu 1, tapi kan ada kami spesifik, saya fisika dan teman saya biologi. Berarti intinya nanti Ibu berkolaborasi dengan teman sejawat Bu ya? Iya Pak. Baik, mengingat waktu kita Bu, dari yang kita bicarakan tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang saya simpulkan, saya dengan adanya pembicaraan dengan Bapak ini, saya bisa meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam mengelola kelas, yang bisa meningkatkan fokus anak murid di kelas. Baik, terima kasih Bu Rina, karena waktu kita sudah cukup ya. Insya Allah kedepannya, utamanya besok Bu ya, kita akan melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas ya, supaya Ibu mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan kedepannya. Baik, itu saja, mungkin ada yang mau sampaikan lagi Bu Rina? Sudah cukup sepertinya Pak. Baik, terima kasih Bu ya waktunya dan kesempatannya. Kita berjumpa esok hari di hari Rabu, dan Ibu persiapkan apa-apa yang perlu Ibu persiapkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak. Halo. Selamat pagi. Sehat semua? Mulai belajar kita hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas, kita mulai berdoa. Bisa dipimpin ketua kelasnya. Ya, sudah berdoa. Minta lebih. Ya, masih ingat ya kita? Semangat ya. Biar semangat kita belajar ke depannya. Oke? Kita mulai ya. IPA. Oke. IPA. Mantap. IPA. Yes. Sekali lagi ya. Biar semangat kita lagi. Bisa? IPA. Oke. IPA. Mantap. IPA. Yes. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin dengan yang kita belajar tadi lebih semangat ya. Jadi yang ngantuk tadinya, mudah-mudahan yang tadi tidak ngantuk lah, ngantuk lagi ya. Ada yang ngantuk? Ada kan? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, nyanyi dulu kita ya. Tapi dengan jiwa kebangsaan dulu, bisa? Nyanyi apa yang lagu wajib yang ingat? Halo Bandung ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Bisa? Semuanya berdiri ya, untuk menghargai pahlawan kita. 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota baik. Ya, selesai, boleh duduk semuanya. Ya, sudah semangat tadi, sudah berjiwa nasionalis. Sekarang kita mulai pembelajaran. Masih ingat materi yang lalu? Masih. Alhamdulillah. Tentang apa itu nak? Tentang besaran. Apa besaran? Sampai tahu? Apa ya Pak? Ya, membandingkan satu dengan yang bisa diukur. Sudah? Sekarang kita masuk pengukuran. Jadi kalau yang lalu tentang besaran, ini lanjutan dari besaran. Apa itu? Pengukuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
pertama, siswa dapat menentukan alat ukur dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menggunakan alat ukur dengan benar. Inilah tujuan kita ya. Jadi setelah ibu mengasih materi nanti, kalian sudah tahu menentukan alat ukur itu apa aja. Yang kedua, menggunakan alat ukur. Yang pertama, pengukuran itu membandingkan suatu satuan dengan satu satuan. Jadi kalau kita mengukur, kita kan memiliki satuan kan? Misalnya, kalau ini satuannya apa? Sentimeter. Ini kan udah pernah di SD kan? Kita ini melanjutkan pelajaran SD. Jadi satuannya itu sentimeter. Membandingkan suatu yang diukur dengan menggunakan satuan. Itulah pengukuran. Selain mengukur panjang apa lagi? Tadi yang pertama alat ukur panjang. Alat ukur panjang tadi apa nak? Nama alatnya tadi? Roll. Dan meteran ini sama kan? Roll dan meteran itu sama. Roll itu penggaris yang kita gunakan di sekolah. Kalau meteran itu ukurannya lebih panjang. Biasanya kita mengukur tinggi pintu atau panjang lapangan, itu bisa pakai meteran. Yang kedua, apalagi yang bisa diukur selain panjang, lebar, apa ya? Kalau apa saya? Meja, ya itu untuk mengukur panjang. Pernah belanja? Pernah belanja kan? Disuruh beli apa sama mamanya? Bawang, cabai. Apa ukurannya itu? Wah, beli bawang, gitu aja? Oh, sebutkan kan? Nah, itu dia. Seperempat apa? Seperempat ton? Nah, seperempat kilogram. Jadi kalau itu kilogram, itu ukuran apa? Untuk apa itu nak? Masa. Namanya itu masa. Kalau mengukur tadi bawang, pakai apa diukurnya? Ampas, 1 on, 1 kilo. Dipakai timbang. Nama alat ukurnya timbangan. Sekarang kita mau praktek bagaimana cara mengukur. Udah? Cara mengukur itu bagaimana? Udah tahu semua kan? Hitung dia mulai dari 0. Misalnya ini ada penggaris 0. Misalnya ini ada balok. Ini balok, yang ini penggarisnya. Berapa panjangnya ini? Berapa ini nak? 3,5. Jadi garis kecil itu 0,1 ya. Nah, udah, kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Nanti ada tugasnya edukasi LKPD kalian kerjakan. Setelah itu nanti kita presentasikan ke depan. Ya, satu kelompok kita buat 5 orang. Bisa dengan kelompok belakang. Ya, masuk ke kelompok yang masing-masing. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti ini edukasi LKPD, nanti diukur, nanti isi semua jawabannya di sini. Setelah selesai antar ke depan, nanti salah satu kelompok mempresentasikan ke depan. Bisa ya? Nah, ya edukasi ya. Bisa dikerjakan ya. Nanti kalau udah selesai bisa diantar ke depan dan bisa kita presentasikan. Ya. Ya bisa dimulai ya. Nah, mulai ya. Diskusikan. Kalau ada masalah bisa kita. Sudah. Tepuk tangan.
tangan semuanya. Saya presentasikan. Jadi presentasikan dengan kawan kalian. Jadi sekarang Ibu ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah pengumpulan tadi apa? Membandingkan sesuatu yang dapat diukur dengan satuan. Tadi udah, yang lainnya sudah paham semua kan? Jadi kita buat kesimpulan. Jadi pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang dapat diukur dengan satuan. Udah? Jadi ada yang mau tanya? Nanti di rumah dibaca lagi bukunya untuk materi selanjutnya ya. Jadi berasa sekian dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat diingat. Paham ya? Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu ya. Ini kita lanjut kegiatan supervisi akademik kita Bu ya. Setelah Ibu tadi di dalam kelas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, ya saya melaksanakan observasi supervisi kepada Ibu. Nah, ini sekarang kita akan melihat berupa rubrik Ibu ya, rubrik penilaian yang akan saya sampaikan kepada Ibu pasca supervisi akademik. Sebelum kita berlanjut ya, ini kita nggak lama-lama Bu ya, kurang lebih 10-15 menit. Dari yang kita bicarakan ini, apa yang harapan yang Ibu akan temukan? Harapan saya kompetensi saya dalam mengajar bisa lebih baik dari sebelumnya, sehingga saya dapat bisa mengelola kelas, sehingga siswa-siswa pun jadi fokus belajarnya. Siswa supaya lebih fokus gitu ya. Dari yang tadi sudah Ibu praktekkan, yang sudah Ibu laksanakan dalam kelas, sebelumnya kan Ibu menyatakan penilaian Ibu rank 1 sampai dengan 10, maka Ibu mengatakan di 5. Menurut Ibu untuk kali ini penilaian Ibu dari rank 1 sampai 10 itu sudah di angka berapa Bu ya? Menurut saya sudah 7 Pak. Sudah 7 ya. Berarti ada peningkatan sedikit Bu ya. Tadi ada nggak kira-kira berupa hambatan atau kesulitan Ibu dalam mengelola kelas tadi? Sepertinya hambatannya sudah berkurang karena anak-anak, karena saya menggunakan metode kelompok, jadi mereka bisa belajar sambil bermain. Jadi kegiatan bermain mereka juga ada, fokusnya pun jadi ada juga. Jadi hambatannya saya rasa sudah tidak ada lagi Pak. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi? Kalau menurut saya, performa saya hari ini bagus, karena saya lihat dari motivasi anak-anak itu mendengarkan dan menyimak pembelajaran saya, sepertinya mereka lebih fokus. Jadi ada peningkatan ya? Iya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya lihat siswa itu antusias, mendengar saya bicara, tidak ada yang main-main, tidak ada yang ribut, semuanya fokus melihat saya. Jadi sepertinya mereka tertarik pembelajaran tadi. Baik, Bu Rina, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Pak. Baik, tadi saya mengamati ketika Ibu mengajar di depan kelas, Ibu sudah melakukan cara mengajar atau pengelolaan kelas yang lebih baik dibanding apa yang Ibu sampaikan kemarin ketika pra observasi.
Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah, sepertinya saya senang, Pak. Baik. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal lain yang masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya tadi saat Ibu mengelola kelas, ya bisa Ibu menggunakan yang namanya media, ya dengan maksimal, kemudian memberikan yang namanya asesmen atau penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat. Kira-kira untuk tindakan selanjutnya apa yang akan Ibu bayangkan? Ada nggak bayang-bayangan ataupun yang terbayang untuk Ibu untuk meningkatkan lagi performa Ibu di kemudian hari? Yang saya bayangkan, saya nanti apabila saya memperbaiki metode saya mengajar, mungkin di kelas berikutnya Pak akan saya coba untuk memperbaikinya. Mungkin saya akan menambah lagi alat ukur yang akan saya bawa. Mungkin tadi hanya 2 alat ukur, mungkin insya Allah berikutnya saya akan membawa lagi seperti stopwatch ataupun timbangan yang biasa mereka sering lihat. Jadi ada alat ukur lagi yang saya bawa. Apa rencana konkret ya? Rencana konkret Bu ya? Dan kapan akan dimulai yang Ibu sampaikan itu tadi? Insya Allah saya akan memulainya pada kelas berikutnya, yaitu di besok di kelas 72. Saya akan membawa stopwatch ataupun jam dinding dan juga timbangan yang ada di rumah saya. Oh, timbangan Bu ya? Iya. Baik, sudah mantap itu Bu ya, udah bagus. Nanti dari hasil pengamatan ini akan saya catat di forum supervisi akademik Bu ya. Baik Bu Rina, dari yang kita bincang-bincang ini, kita bicarakan ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang saya simpulkan, saya lebih bisa meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam mengelola kelas. Jadi dalam mengelola kelas, saya harus bisa membuat anak-anak itu lebih fokus dengan saya, sehingga mereka tertarik, jadi akan mendapatkan nilai yang lebih bagus dan mendapat pembelajaran yang bermutu untuk mereka. Baik, senang sekali saya mendengar Ibu menyampaikan itu. Semoga apa yang Ibu niatkan, apa yang Ibu ikhtiarkan, ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kiranya ada peningkatan di kemudian harinya. Baik, Bu Rina, sebelum kita akhiri, ada yang Ibu sampaikan lagi? Alhamdulillah, saya sepertinya dengan adanya pembicaraan kita ini Pak, saya lebih bisa mengembangkan kompetensi saya, ada teman cerita ibaratnya Pak. Baik, terima kasih Ibu Rina ya telah membersamai kita hari ini ya, mulai dari proses pra observasi, kemudian pelaksanaan observasi, dan sampai dengan hari ini pasca observasi. Semoga kedepannya yang menjadi lebih baik lagi Bu ya. Baik, kita padakan pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum Bu Rina.